Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali ya, teman-teman, untuk materi ilmu sosial dan budaya dasar di pertemuan terakhir berarti ya. Ini. Nah, untuk di pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai manusia dan lingkungan, teman-teman. Di mana kedua hal ini gitu ya, baik manusia maupun lingkungan, itu sama-sama saling keterkaitan gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung saja dilanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, ini kita mulai dulu dari pengantarnya, teman-teman ya. Di mana yang sudah kita ketahui ya, dan mungkin teman-teman juga pasti sudah mengerti gitu ya. Nah, bahwasannya adalah kehidupan manusia ini tidak akan lepas dari yang namanya lingkungan gitu ya, teman-teman kan. Mungkin teman-teman juga mungkin secara sederhana pernah mendengar statement bahwasannya bagaimana kita bersikap itu tergantung bagaimana lingkungan kita kan gitu ya. Nah, dari situ kita udah bisa mengetahui bahwa eh, lingkungan itu tidak akan lepas juga dari kehidupan manusia, ya gitu ya. Jadi artinya kita semua hidup di sini gitu ya, di dunia gitu, itu pasti akan ada kaitannya dengan lingkungan. Terlepas dari lingkungannya seperti apa kan gitu ya, baik itu lingkungan manusia maupun juga lingkungan alam. Nah, ini berkaitan dengan poin yang kedua teman-teman ya. Nah, lingkungan di sini itu bukan berarti hanya hubungan manusia dengan sosialnya. Nah, maksudnya di sini itu adalah manusia dengan manusia lain gitu kan ya. Gitu. Tapi bisa juga dengan SDA nih teman-teman ya, atau sumber daya alam gitu ya. Seperti itu. Nah, kondisi lingkungan ini juga terdapat sumbangsih dari perbuatan manusia. Sebetulnya itu timbal balik ya. Kalau kita hubungkan dengan sumber daya alam gitu ya. Jadi bukan hanya kita nih seperti ini karena lingkungan misalnya ya, eh, apa namanya, dari warna kulit mungkin ya. Nah, tentu ada pengaruh dari yang namanya lingkungan. Misalnya kalau dari yang lingkungannya itu cuaca panas itu ada kemungkinan warna kulit itu cenderung lebih gelap gitu kan ya. Nah, bukan hanya yang seperti itu, tapi ternyata dari sisi sebaliknya juga bisa gitu ya, kondisi lingkungan ini terdapat sumbangsi dari perbuatan manusia. Artinya, alam yang ada di kita sekarang ini boleh jadi kondisinya sekarang ini dikarenakan oleh manusia juga gitu kan ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa eh, alam ini kan sudah banyak yang dirusak juga teman-teman oleh manusia seperti itu. Nah, ini adalah sedikit untuk pengantar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ketika kita berbicara mengenai lingkungan, kita juga tidak akan lepas dari berbicara yang namanya ekologi gitu kan ya. Makanya kalau teman-teman mendengar kata ekologis atau ekologi gitu ya, jadi pada intinya ekologi itu tuh berkaitan dengan lingkungan gitu ya. Tentu seperti biasa kita juga harus apa namanya, membahas juga yang namanya apa namanya, definisinya gitu ya. Nah, konsep ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi lingkungan di sini itu bukan hanya alamnya saja gitu kan ya, tapi ada manusianya juga. Nah, itu disebut dengan ekologi kan gitu ya. Oke, saya kira ini nggak terlalu sulit ya bagi teman-teman untuk memahami pengertian sederhana daripada ekologi itu sendiri gitu ya. Gitu. Nah, dalam bukunya di Goya tahun 2015 itu berpendapat bahwa ekologi merupakan cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya teman-teman ya gitu. Jadi ya seperti yang sudah saya contohkan tadi gitu ya, boleh jadi bentuk fisik teman-teman yang sekarang ini dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi di sisi koin yang lain, kita bisa melihat bahwa kondisi lingkungan ini itu bisa disebabkan karena ulah manusia juga. Entah itu ketika kita melihat dari positif maupun negatifnya. Seperti itu ya, gitu.
Terus kemudian ekologi adalah studi tentang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup gitu ya. Nah, misalnya di kepadatan penduduk di suatu wilayah gitu ya, penyebarannya seperti apa, di situ juga masuk ke dalam ilmu yang membahas tentang ekologi ya, gitu. Nah, ini adalah sekilas dari ekologi atau ekologis ya, yang biasa disebut sebagai lingkungan juga gitu teman-teman. Nah, kemudian ternyata lingkungan ini juga mempunyai arti penting bagi manusia gitu ya. Gitu. Ya bisa dikatakan ini tuh sebagai positifnya lah ya gitu ya. Jadi lingkungan ini memberikan manfaat positif juga bagi manusia gitu kan ya. Nah, ini saya sudah merangkum beberapa poin gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah lingkungan itu menjadi tempat tinggal hidup bagi manusia gitu kan ya. Gitu. Karena manusia itu nggak akan bisa hidup kalau kita nggak ada lingkungannya gitu gitu ya. Baik itu lingkungan yang teduh, gersang sekalipun gitu ya. Intinya makanya manusia itu kan nggak bisa dipisahkan dari yang namanya lingkungan gitu kan. Karena ketika manusia itu hidup, otomatis di situ pasti akan ada lingkungannya, baik positif maupun negatif gitu ya, terlepas daripada itu gitu. Terus kemudian lingkungan itu dapat memberikan sumber penghidupan bagi manusia, nah, gitu ya. Teman-teman mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum sadar gitu ya, bahwasannya kita tuh bisa hidup di sini berlangsung itu karena adanya lingkungan juga teman-teman kan gitu ya, gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan alam gitu kan ya. Nah, manusia itu kan bisa mendapatkan kebutuhan dari alam juga teman-teman ya. Baik itu dari apa namanya lingkungan alam yang tumbuhan maupun juga hewani teman-teman gitu. Gitu. Karena kaitannya itu salah satunya adalah kita membutuhkan asupan gizi gitu ya. Itu pun juga sama dari lingkungan gitu teman-teman ya. Terus kemudian lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia. Nah ini ya, di satu sisi ternyata lingkungan itu tuh bisa loh ngaruh ke sifat kita, karakter kita gitu ya. Makanya kan kalau teman-teman pernah dengar statement yang menyatakan bahwa ketika kita tuh hidup di lingkungan eh, pesisir gitu ya dekat pantai itu cenderung lebih keras keras daripada kehidupan di dataran tinggi atau di pegunungan teman-teman. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena biasanya walaupun gak mutlak ya sebenarnya. Karena biasanya teman-teman ketika manusia itu hidup di pesisir ya, itu kan cuacanya cenderung lebih panas teman-teman dibandingkan yang dengan di pegunungan gitu. Terus kemudian kehidupan di pesisir juga lebih keras gitu kan, karena kan mereka berhadapannya dengan laut gitu kan. Terus kemudian mata pencahariannya juga mereka banyak yang harus ke laut juga gitu. Makanya eh, karakter atau sifat-sifat manusia yang hidup di sekitaran pesisir itu cenderung lebih keras teman-teman dibandingkan yang di dataran tinggi atau pegunungan gitu. Tapi satu sisi lainnya, kita lanjut ke poin keempat. Nah, ternyata manusia dapat menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup gitu ya. Jadi, walaupun kita tuh hidup dipengaruhi oleh lingkungan kita, bagaimana lingkungan kita itu seperti apa, tapi kita juga tentu sebagai manusia kan punya kehendak bebas. Ini seperti halnya dalam teori humanistik teman-teman. Jadi bagaimanapun lingkungannya, kita tuh tetap bisa menciptakan lingkungan kita sendiri untuk apa? Untuk kebahagiaan kan gitu ya. Karena kan sejatinya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan diciptakan gitu ya. Makanya teman-teman kalau misalnya eh, ingin menemukan kebahagiaan itu jangan dicari-cari, tapi kitalah yang harus menciptakannya sendiri gitu. Kalau dicari-cari ya nggak akan nemu sih gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita bisa menciptakannya sendiri, nah itu kemungkinannya bisa lebih besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada beberapa ini ya, seperti elemen-elemen dari lingkungan teman-teman ya. Ini lingkungan bagi manusia ketika kita melihat dari sisi biotiknya teman-teman ya. Jadi ada beberapa gitu. Nah, misalnya ini tanah gitu ya. Nah, teman-teman sadar nggak sadar ya kita tuh butuh tanah kan gitu kan.
gitu. Bahkan tempat tinggal kita pun salah satu elemen itu adalah tanah gitu kan ya. Terus kemudian tanah juga kan bisa menghidupi tumbuhan gitu kan ya. Nah, tumbuhan itu dapat dikonsumsi juga oleh manusia seperti halnya sayur dan buah kan gitu ya. Nah, dari sini kita udah bisa melihat ya mutlak kalau kita tuh sebagai manusia itu butuh tanah gitu. Terus kemudian yang kedua tuh adalah udara nih teman-teman ya. Nah, salah satu unsur dari udara ini adalah oksigen nih teman-teman ya. Nah, oksigen ini dapatnya dari mana? Dari tumbuhan kan gitu ya. Nah, otomatis kan di sini oksigen tentu pasti diperlukan oleh makhluk hidup termasuk manusia untuk bernafas gitu kan. Gitu. Pun juga sama teman-teman, selain oksigen ada udara. Kita juga membutuhkan udara. Misalnya kan udara sejuk, udara panas kan gitu ya. Itu ya termasuknya kan ada di udara gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada yang namanya air. Nah, ini ya teman-teman ya. Semua makhluk hidup itu membutuhkan air ya, teman-teman. Baik tumbuhan, hewan, apalagi manusia gitu. Untuk ya tentu untuk minum kan gitu kan. Gitu. Dan bahkan gitu ya teman-teman, sebagian besar dari tubuh manusia itu terdiri dari unsur cairan. Nah, cairan itu adalah ya air itu tadi kan gitu ya. Gitu. Itu ketika kita lihat dari biotik ya teman-teman. Nah, ini masih ada yang selanjutnya adalah cahaya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini manusia itu tentu membutuhkan cahaya teman-teman ya, untuk penerangan gitu kan ya. Baik cahaya matahari maupun cahaya bulan gitu kan ya teman-teman, kalau kita lihat dari yang alami gitu. Gitu. Kalau matahari itu kan di siang hari, kalau bulan itu kan untuk di malam hari. Nah, makanya kalau untuk manusia zaman dulu gitu ya teman-teman, memanfaatkan cahaya tuh dari dua ini, matahari dan bulan gitu kan. Tapi kalau dari kita lihat dari zaman sekarang, itu kan kita bisa melihat ya banyak cahaya yang dihasilkan oleh listrik, misalnya dari lampu kan gitu kan. Gitu. Jadi ya otomatis manusia itu sangat memerlukan yang namanya cahaya gitu. Terus kemudian yang keempat itu adalah temperatur atau suhu gitu ya. Gitu. Karena setiap manusia itu membutuhkan batas suhu temperatur yang mungkin bisa jadi berbeda antara satu wilayah dengan lainnya gitu ya. Nah, misalnya teman-teman kalau kita lihat di negara-negara yang memang temperaturnya sangat tinggi gitu ya, misalnya ada di Afrika kan gitu kan. Afrika kan memang dari segi geografisnya kan kebanyakan gurun gitu ya. Apalagi Afrika yang cenderung ke utara teman-teman. Bahkan selatan juga sih sebenarnya gitu. Nah, di benua Afrika itu kan memang suhu temperaturnya itu kan memang tinggi-tinggi teman-teman ya. Di atas 30 derajat ya pasti gitu kan. Gitu. Nah, otomatis menyesuaikan juga manusianya juga kan, jika dibawa ke alam pegunungan yang dingin itu belum tentu kuat gitu kan. Gitu. Sama misalnya kayak orang-orang Indonesia yang terbiasa dengan suhu tropis gitu ya teman-teman ya. Terus dibawa ke alam yang memang mempunyai musim dingin yang bersalju itu belum tentu kuat teman-teman. Kalau belum terbiasa gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia itu punya batas toleransi dari temperaturnya lingkungan kita gitu, tapi tergantung di mana kita itu dibesarkan gitu, seperti itu. Nah, kemudian tentu ketika kita berbicara mengenai lingkungan juga tentunya adanya butuh yang namanya pengelolaan teman-teman ya gitu. Nah, tentunya dalam mengelola lingkungan ini itu terdapat fungsinya masing-masing teman-teman gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah pelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup kan gitu ya. Makanya kan kalau teman-teman pernah dengar, kita tuh harus hidup berdampingan dengan alam ya gitu. Nah, karena ya bagaimanapun ketika manusia itu terus-menerus merusak alam, ya otomatis seolah-olah alam itu kan kayak berbuat yang serupa kan gitu ya. Makanya kan kalau kita tidak mengelola lingkungan dengan baik, alam dengan baik, makanya kan akan ada potensi yang namanya
bencana kan gitu ya. Makanya perlu adanya pelestarian secara berdampingan antara lingkungan hidup dan juga manusia gitu kan. Terus kemudian pemanfaatan sumber daya itu harus secara bijaksana. Misalnya memanfaatkan alam tumbuhan misalnya. Itu jangan sampai terlalu ekstrim gitu ya. Gitu. Misalnya kita kan membutuhkan kayu ya untuk keperluan sehari-hari kita misalnya. Gitu. Misalnya pembuatan kertas, terus perabot rumah tangga seperti meja dan kursi kan gitu ya. It's okay itu nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau misalnya kita apa namanya memanfaatkan kayu itu secara ekstrim gitu kan, nah, itu juga yang sesuatu hal yang kurang baik gitu. Terus kemudian melindungi lingkungan dari perilaku yang merusak lingkungan teman-teman ya gitu. Nah jadi kita juga harus dibiasakan untuk menghindari dari merusak lingkungan gitu ya. Sebenarnya dari yang sederhana aja teman-teman ya. Misalnya membuang sampah kan gitu ya. Ini kan sebenarnya hal-hal sederhana teman-teman ya. Bahkan kalau menurut saya sih itu adalah sesuatu hal yang paling basic teman-teman gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa fungsi dari pengelolaan lingkungan teman-teman gitu. Terus kemudian, nah ini ya ada isu problematika lingkungan hidup. Nah, ini yang biasanya sering terjadi. Pencemaran lingkungan seperti polusi udara, air, tanah, dan udara, suara gitu ya. Kalau polusi udara itu ya, itu dari asap-asap gitu ya, dari pabrik, dari kendaraan juga kan gitu. Terus air, nah air dan tanah itu dari limbah-limbah nih teman-teman. Baik itu dari limbah pabrik ataupun limbah rumah tangga yang secara berlebihan. Termasuk sungai juga. Makanya kan kalau di kita gitu ya di Indonesia juga masih cukup banyak sungai-sungai yang masih kotor teman-teman ya. Karena di situ kan banyak sampah atau limbah-limbah kan gitu. Gitu. Terus kemudian polusi suara, nah teman-teman ini juga yang cukup sering dilupakan gitu ya. Ternyata suara juga bisa menimbulkan polusi gitu kan. Makanya mungkin dari sebagian dari kita pernah melihat ya dari knalpot kendaraan misalnya itu kan terlalu berisik itu juga masuknya ke polusi suara gitu ya gitu. Terus kemudian masalah kehutanan seperti penggundulan hutan, nah ini ya yang sering terjadi di kita gitu teman-teman gitu. Nah hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan banjir, terus kemudian tanah longsor juga gitu ya, kekeringan. Nah itu yang biasanya terjadi karena pengungulan hutan gitu kan karena kan kalau tumbuhan itu kan menyerap ini teman-teman ya menyerap air gitu kan seperti itu. Terus abrasi pantai, nah ini juga ya ya apalagi kalau misalnya di Jawa teman-temannya di pantai utara gitu kan itu abrasinya udah mulai terasa teman-teman termasuk di Jakarta gitu. Terus kemudian yang selanjutnya itu suhu udara yang semakin panas teman-teman ya gitu. Nah seperti yang kita tahu semakin kesini kan kita semakin bisa merasakan suhu udara yang semakin panas teman-teman gitu. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah menimbulkan penyakit gitu ya. Nah ini juga karena mungkin kurang bersih ya gitu lingkungan itu kurang bisa menjaga kebersihan. Nah di sini tuh bisa menimbulkan penyakit gitu teman-teman ya gitu. Terus kemudian ini kita juga harus dibiasakan untuk bisa melindungi lingkungan kita gitu ya teman-teman ya. Harus didorong gitu ya kan harus dipaksa gitu kan agar terbiasa gitu. Nah, jadi ada beberapa yang kita pahami gitu ya. Misalnya yang pertama itu penyebab kita harus paham penyebab masalah lingkungan itu apa dan solusinya apa gitu. Terus kemudian pengembangan dan pelatihan etika moral lingkungan agar supaya apa paham penyebab penyebab masalah lingkungan itu dari apa gitu. Dan intinya pelatihan lah gitu kan ya etika kebijaksanaan gitu ya terus ada sosialisasi juga teman-teman ya mengenai pengelolaan lingkungan gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini juga seperti ini nggak usah ya kita online juga kebetulan gitu. Jadi ini diskusi
Oke, teman-teman, paling segitu aja untuk materi kita yang terakhir kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan banyak referensi untuk teman-teman ya. Gitu. Silakan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan bisa dicantumkan di kolom komen ya di admin seperti itu teman-teman. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.